Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Mbah. Kita tahu bahwa ilmu-ilmu peninggalan dari nenek moyang ilmu Jawa utamanya itu banyak sekali yang bisa digunakan untuk membantu orang atau berperilaku dharma. Dan yang mau saya pertanyakan adalah untuk mempelajari ilmu-ilmu peninggalan dari nenek moyang, yang mana ilmu itu bisa digunakan untuk menjalankan sebuah dharma atau menolong orang. Itu kira-kira kalau belajar dari nol itu gimana Pak caranya? Di dalam kita mempelajari ilmu Jawa, langkah-langkah yang pertama kita pelajari yaitu ilmu kepangeranan, atau ilmu bersembah pada Sang Pencipta Alam. Sehingga dharma atau tugas atau kewajiban yang mana dipakai untuk membantu orang itu merupakan ranting-ranting saja, cabang-cabang saja, karena tujuan kita yang pertama adalah membongkar jati diri kita agar akan mengetahui di mana letak sejatinya yang disebut dengan kaulo, aku, dan ingsun. Sehingga di dalam pembongkaran jati diri kita, tentu yang pertama kali adalah kita harus mencintai daripada ilmu-ilmu daripada nenek moyang kita. Tentu di dalam pelajaran nenek moyang kita semata-mata menekankan dengan perilaku dan budi pekerti yang luhur. Sehingga di dalam orang-orang yang mempelajari ilmu Jawa, hampir rata-rata mereka ditekankan untuk menjadi orang yang baik. Jika di dalam kita bersembah pada Tuhan, maka ilmu-ilmu yang mana diwejangkan daripada para putra siswanya atau saudaranya atau orang-orang, maka ilmu itu dipastikan untuk berbuat baik. Yang kedua, dipastikan untuk mengetahui bahwa kita ini diciptakan, apabila kita diciptakan dari Purwo Madya Wusono, lahir urip lan mati, kita tentu akan dibongkar dan kita akan ditunjukkan. Setelah kita mati, kita akan menjadi wujud apa dan arah kita akan kemana, dan titik vonis yang terakhir kita akan berletak di tempat yang mana, atau berletak di mana, atau kita akan singgah di mana. Itu akan dipelajari oleh para guru-guru kita, yang mana guru itu lebih dulu. Sehingga di dalam ilmu Jawa, apabila kita bertujuan mempelajari ilmu ini hanya sekedar kita hanya berpamer-pameran, kita bertujuan untuk agar kita ekonomi kita lancar, agar kita menjadi orang yang terhormat, agar kita dihargai orang, agar kita bisa viral, maka tujuan kita ini nanti akan kandas, karena Tuhan tidak akan meridhoi kepada niat-niat atau kejahatan kita. Sebagai dasar kita mencintai ilmu para leluhur, kemudian kita berusaha agar apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan sesuai dengan ajaran-ajaran yang diberikan kepada sosok seorang guru atau seorang petuah, yang mana apabila kita melanggar semua peraturan daripada guru atau orang yang mengajarkan kita, maka tidak akan tersampai ilmu yang kita pelajari. Di dalam ilmu Jawa memang semata-mata hanya ditekankan untuk mengerti tentang kehidupan dan kematian. Namun di dalam kehidupan atau manusia hidup di dunia ini, tentu kita akan berdampingan dengan manusia yang sifatnya kita tidak bisa berdiri sendiri, kita pasti adanya tolong dan menolong. Sehingga tidak mungkin kita akan bisa berdiri, karena kehidupan ini membutuhkan berbagai macam bentuk. Misalkan kita makan, minum, kemudian kita punya rumah, kita punya motor, tentu itu tangan-tangan orang lain. Sehingga faktor-faktor tolong menolong itu jelas pasti dibutuhkan kita. Sehingga dalam faktor-faktor kita menolong orang, atau kita membutuhkan orang, atau kita dibutuhkan orang, itu akan berimbas dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik yang dapat kita
katakan, yaitu amal perbuatan yang baik, dan itulah yang mana kita nanti akan memperoleh jati diri, yang mana andai kata kita bekerja kita mendapatkan gaji. Namun di dalam kita berjalan, kita tidak boleh melihat atau kita tidak boleh terpancang kepada apa yang kita lakukan atau memperoleh gaji, karena orang yang berharap itu justru tidak baik. Iya, Mbak. Adanya hanya kita pasrah dan sumarah, yang penting kita bertindak baik, kita berdharma yang baik, melakukan yang baik, tentu akan dinilai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam ilmu Jawa tentu ada dasar-dasar kita belajar. Sepertinya kita misalkan puasa, kita gerakan melek, terus kemudian kita sinau atau berguru, dan kemudian kita diberikan amaran-amaran atau warah kepejangan yang bersifat tertulis dan pejangan yang tidak tertulis, sehingga di dalam ajaran tidak semata kita harus mengerti tentang hal-hal yang nyata, kadang-kadang kita juga ditunjukkan dengan ajaran-ajaran yang tidak tertulis. Pelajaran nenek moyang kita tentu akan dipilah dan dipilih, digolong-golongkan, yang disebut dengan kauru dan ilmu. Yang disebut dengan ilmu adalah merupakan pelajaran-pelajaran yang mana bisa dibuktikan dengan nyata. Misalkan ilmu kita bertani, ilmu kita berdagang, ilmu kita membangun rumah, kemudian ilmu kita untuk mempelajari tentang pendidikan dan lain-lain. Adapun pemarah merupakan ajaran-ajaran yang bersifat pitutur atau kauro. Artinya kauro, pemarah sing uruh-uruh dadi weruh, itu namanya kauro. Adapun kauro yang ditujukan untuk yaitu bersembah atau bertakwa atau bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kauro itu pun juga diberikan pelajaran-pelajaran yang mana kita akan cinta kepada sama manusia, cinta kepada umat Tuhan, dan kita akan membongkar dengan jati diri kita, misalkan dalam suatu wadah yang disebut dengan sangkan paraning dumadi, atau dapat dikatakan manusia lahir akan kembali kepada Sang Pencipta alam. Di dalam ilmu Jawa tentu akan digolong-golongkan. Kita akan diberi wewarah wujud dua bidang, yaitu kauru dan ilmu. Kalau ilmu itu bisa bersifat pelajaran yang bisa dipelajari atau yang bisa ditulis. Di dalam ilmu, maka hasil daripada ilmu yang kita lakukan maka akan menciptakan sesuatu yang bisa dirasakan atau sesuatu yang kita bisa dibuktikan. Misalkan kita ilmunya kita membuat rumah, kita akan bisa melihat apa yang kita ciptakan. Atau ilmu-ilmu yang lain, misalkan kita diberikan ilmu misalkan untuk menerang hujan, ilmu untuk mengobati orang, kemudian ilmu untuk melerai atau memberikan pencerahan kepada keluarga yang susah, atau ilmu-ilmu untuk menolong orang, misalkan ada orang yang rumah tangganya berantakan atau anaknya hilang, atau perusahaannya mereka kena sengat dengan kebangkrutan dan sebagainya. Tentu ada golongan-golongan ilmu yang dikhususkan. Ilmu-ilmu Jawa terbagi-bagi, jika tidak satu ilmu untuk semuanya, sehingga setiap bidang pasti ada ilmunya.